Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya. Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus gak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya,
dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal. Bawa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol. Seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah, bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91 dan saya percaya itu akan terjadi bagi kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Kita sorakan haleluya. Itu pasti terjadi dalam hidup kami. Oh, terpujilah namamu. Kami memujimu Tuhan. Kami menyembahmu Yesus. Kau segalanya bagi kami. Mulialah namamu Tuhan. Kami sembah, kami puji namamu. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Engkau layak terima pujian kami, Yesus Tuhan. Kaulah Raja kami. Oh, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Hanya di dalam namamu Tuhan ada kemuliaan dan keagungan. Kami siap menyembahmu Tuhan Yesus. Kami siap memuji namamu Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup
angkat kedua tanganmu. Kita janji kepada Tuhan. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku saja sambil kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup, kalau ku hidup. Tuhan minta kita berkenan di hadapannya, menjadi anak-anak yang setia, memuji dan memuliakan. Dunia tak bisa, dunia gak bisa narik kita, saudaraku. Karena ada Tuhan Yesus menyertai hidupmu dan hidup. Janji sama Tuhan, katakan, selama ku hidup. Yes Lord. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Allah. Salahku
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Saya minta Bapak Ibu saja katakan, sebab Kau layak. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, yes Lord, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kami agungkan nama Tuhan. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi tepuk tangan di atas kepala kita. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Yes. Biar segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Kau disenangkan pagi hari ini dengan pujian umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Katakan sama-sama, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di tempat ini Tuhan. Engkau disenangkan pagi hari ini oleh pujian umat-umat-Mu. Kami mau lebih lagi menyembah, memuliakan nama-Mu. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memulihkan, menyembuhkan, bahkan mengangkat setiap kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat ini. Oh, oh. Sama-sama angkat suaramu, katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran
sini suaranya mana? Glory, haleluya di dalam namanya. Saya minta sebelah kanan saya, glory, 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 glory. Hey, hey, glory, haleluya. Oh, 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 glory, haleluya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangan, katakan glory, haleluya. Sama-sama kita katakan ada keselamatan kekal. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Katakan karyamu selalu indah bagi kami Tuhan. Karyamu, amin, indah bagiku. Kasih yang menyelamatkan kami, menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Saya minta Bapak Ibu sendiri saja katakan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Hanya di hidupku, Yesusku, indah selamanya ku menyembah. Katakan, ku membawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah selamanya ku. Sekali lagi Bapak Ibu saja sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku membawa hatiku. Amin. Yesusku, Kau terindah selamanya ku menyembah. Katakan lebih lagi, katakan kepada Yesus, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Boleh
Haleluya. Makasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Dahsyat perbuatan-Mu atas hidup kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami dapat berdiri, itu semua karena anugerah. Sembah dan puji sembah dan puji sembah dan puji Dia Sang Raha. Biar saudara sendiri katakan, sembah dan yes Lord Jesus. Oh Jesus, Tepuk tangan yang lebih meriah untuk Tuhan Yesus. Bapa, kami bersuka cita pagi ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur untuk keadaan kami yang baik. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk saat ini kami ada di tempat ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan layak akan setiap kami. Karena kami tahu firman yang akan kami dengar akan mengubah kehidupan kami. Itu sebabnya kami memohon Tuhan, apabila ada sesuatu yang tidak layak yang telah kami perbuat, kami mohon ampun. Jadikanlah hati kami ini menjadi tanah yang subur, menjadi tempat yang tepat untuk menerima firman ini. Sehingga ketika kami pulang, kami membawa firman ini dan kami menghidupi kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita sering mendengar orang berkata, kamu berharga di mata Tuhan. Apalagi kalau
Mungkin dulu kita mengalami masalah yang berat ketika kita konsultasi atau konseling dengan teman sesama orang percaya. Orang suka bilang kamu berharga di mata Tuhan. Banyak pula orang Kristen beranggapan kita berharga karena badan sehat. Kita berharga karena diberkati. Kita berharga karena materi limpah. Kita berharga karena keluarga sehat, keluarga baik-baik, ekonomi baik, menantu baik, mertua baik, takut akan Tuhan, ke gereja. Yes, tentu itu semua, untuk hal itu semua kita bersyukur kepada Tuhan atas keadaan itu semua. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau karena fasilitas hidup itu lalu kita merasa kita berharga, saya mau bilang orang di luar Kristen sana banyak sekali yang lebih berharga kalau begitu. Pandang sekitar kita, di dalam satu komplek perumahan banyak orang yang mungkin non-Kristen, mereka memiliki ekonomi yang jauh lebih baik. Punya anak yang jauh lebih sehat, punya materi yang jauh lebih banyak. Kalau kita mengukur keberhargaan kita sebagai manusia oleh karena fasilitas hidup itu, orang di luar sana jauh lebih banyak yang berharga kalau tolak ukurnya itu. Tentu pagi ini saya mau mengajak kita merenung mengapa kita berharga di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23, Roma pasal 3 ayat 23 berkata begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, keberhargaan kita di mata Tuhan bukan karena fasilitas itu. Tapi keberhargaan kita di mata Tuhan karena kemuliaan Allah yang hilang itu sebenarnya lebih tepat yang kurang, lack of, yang kurang. Manusia sejak semula itu diciptakan dalam keadaan mulia. Jadi manusia pertama, Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan itu Tuhan mau hidup selamanya bersama manusia di Taman Eden di dunia ini. Itulah sebabnya kemuliaan Allah itu diberikan juga untuk manusia. Tapi dosa merusak semua itu. Ketika manusia didapati Allah berdosa, maka kemuliaan Allah yang hilang itu, kemuliaan Allah itu diambil. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis di Roma 3 ayat 23 tadi, semua manusia yang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Melalui karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, melalui prosesi Natal yang nanti sore kita rayakan di tempat ini, memperingati Tuhan yang Maha Agung berkenan menjadi manusia. Bapak Ibu, saya harus mengingatkan bahwa Tuhan bisa jadi manusia, tapi manusia tidak ada satupun yang bisa jadi Tuhan. Katakan amin. Jadi melalui peristiwa Natal, peristiwa kedatangan Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, kemuliaan Allah yang hilang itu diberikan kembali. Kita dilayakkan, kita dimungkinkan untuk kembali melanjutkan panggilan Allah kepada manusia yang gagal diperagakan oleh Adam dan Hawa. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kehidupan orang percaya saat ini mirip-mirip dengan kehidupan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah sehingga kita kembali bisa memenuhi panggilan Allah. Panggilan yang mana? Ini saya mesti jelaskan lebih detail. Kita kembali kepada masa penciptaan. Di dalam masa penciptaan itu, Tuhan punya dua panggilan yang mulia untuk manusia. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Next slide tolong.
Di Kejadian 1 ayat 26, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ada dua komponen, menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata dan merayap. Ini sudah diciptakan belum manusia, Bapak Ibu? Sudah belum? Belum. Ini masih dalam perencanaan. Ini masih dalam planning. Allah merencanakan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Lihat baik-baik di slide saya, warna biru dan warna merah. Karena warna biru merah ini akan nongol terus. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Ini planning, ini perencanaan, ini belum produksi. Lalu di ayat 27, Allah mulai menciptakan manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kok yang warna biru hilang ya? Di slide sebelumnya ada rupa. Kok nggak ada rupa ya? Apakah penulis kitab Kejadian ini lupa memasukkan kata rupa? Sekarang saya mau tanya, sebenarnya manusia itu makhluk segambar dan serupa dengan Allah atau ternyata hanya segambar atau hanya serupa berdasarkan ayat yang kita baca? Manusia itu makhluk yang segambar dan serupa atau hanya segambar? Nah, begini penjelasannya Bapak Ibu. Menurut gambar Allah, ini bicara tentang unsur-unsur yang ada di dalam diri Allah, Allah berikan juga untuk manusia. Boleh slide yang tadi ditampilkan? Sebelumnya? Ya. Gambar ini bicara soal dalam bahasa Ibrani itu zelem. Bicara tentang unsur-unsur yang ada di dalam diri Allah, Allah berikan kepada kita, kepada manusia pertama. Unsur apa itu? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi ada 3 unsur utama yang ada pada diri Allah. Waktu Allah menciptakan manusia dikasih juga itu. Makanya manusia disebut makhluk segambar. Tapi tidak serupa, ini ajaibnya. Manusia tidak diciptakan serupa. Mengapa? Karena keserupaan dengan gambar diri Allah menjadi tanggung jawab Adam dan Hawa. Keserupaan dengan gambar diri Allah menjadi tanggung jawab Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Katakan amin. Apa sih keserupaan itu? Keserupaan dalam bahasa Ibrani demuts adalah kualitas dari 3 unsur tadi. Kualitas pikiran, kualitas perasaan, kualitas kehendak manusia tidak dibikin sama dengan Allah. Kalau Allah bikin kualitasnya sama, udah selesai dunia ini. Allah buat manusia, kualitas dari pikiran, perasaan, kehendak tidak dibuat sama. Manusia harus berprogresif. Manusia harus bertumbuh. Manusia harus berkembang. Sampai satu titik menjadi serupa dengan gambar diri Allah. Melalui apa? Panduannya apa? Firman, Bapak Ibu. Itulah sebabnya di Taman Eden, di kitab Kejadian kita sering membaca berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Mengertilah Adam dan Hawa lalu melakukan, kan gitu. Mengertilah Adam dan Hawa lalu menghidupi firman itu. Tapi ini tidak terjadi. Ini belum terjadi, udah keburu jatuh dalam dosa manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 28 ini mengandung 2 panggilan mulia Allah untuk manusia. Jadi kalau ditanya orang mengapa aku hidup, jawabannya di sini loh Bapak Ibu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Ini memuat satu panggilan yang mulia kepada manusia untuk hidup berkeluarga dalam pengertian sempit, hidup berkomunitas dalam pengertian luas. Kebayang nggak Bapak Ibu? Selesai Tuhan menciptakan manusia, Tuhan langsung ngomong kepada manusia. Kalimat pertama yang keluar tuh, berkeluargalah dan hiduplah berkomunitas. Itulah sebabnya manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa apapun, tanpa siapapun, nggak bisa. Jadi Bapak Ibu, oleh karena hidup berkomunitas dalam pengertian lebih sempit adalah hidup berkeluarga, merupakan panggilan yang mulia dari Allah untuk manusia. Maka keluarga yang kita bentuk di dalamnya, Allah harus dimuliakan. Katakan sama saya, amin. Amin Bapak Ibu. Di dalam keluarga yang kita bentuk itu, Allah harus dimuliakan. Bagaimana Pak supaya Allah bisa dimuliakan dalam keluarga yang aku bentuk? Dengar Allah berfirman, mengerti, melakukan. Dengar Allah berfirman, mengerti, melakukan. Itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya sebuah panggilan untuk berkeluarga. Kalau dulu saya ditanya orang kenapa merit, umur udah mepet. Orang lain pada merit semua, pingin punya anak. Kan begitu jawaban kita kan? Tapi kalau sekarang orang tanya, aku mau memenuhi panggilan Allah yang mulia karena Allah memanggil manusia untuk hidup berkeluarga dalam pengertian secara komunal. Meskipun ada orang yang dipanggil untuk tidak hidup berkeluarga. Itu panggilan secara pribadi, lepas pribadi. Tetapi secara general Allah memanggil manusia untuk hidup berkeluarga dan hidup berkomunitas. Itulah sebabnya Bapak Ibu, komunitas itu penting. Komunitas jalan-jalan, komunitas olahraga, komunitas di gereja ini. Anda datang hari Minggu ini mau ngapain coba? Memenuhi panggilan Allah, hidup berkomunitas. Makanya harus saling mengenal. Harus saling mengenal. Karena kita hidup berkomunitas, manusia tidak bisa hidup sendirian. Di gereja ini ada yang namanya komunitas of love. Cool. Saya sangat menyarankan masuklah. Saya sangat diberkati dengan komunitas itu. Rancangan Allah ini gagal diperagakan oleh Adam dan Hawa karena keburu jatuh dalam dosa. Coba Kejadian 1:28 dibuka lagi. Itu tadi panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua, berkuasalah atas seluruh isi bumi, ikan, burung di udara dan lain sebagainya. Masalahnya waktu penciptaan itu baru ada itu di bumi, betul? Baru ada ikan, burung, binatang. Belum ada gedung mewah, belum ada mobil mewah, belum ada perumahan klaster mewah, belum ada. Maka Allah berkata berkuasalah atas seluruh isi bumi. Ini maknanya apa Bapak Ibu? Panggilan apa ini? Panggilan untuk bekerja. Hakikat manusia itu adalah hakikat bekerja. Jadi kalau ditanya mengapa bekerja? Supaya hari esok, supaya anak, supaya punya tabungan. Itu jawaban orang dunia. Tapi kalau kita ditanya mengapa kita bekerja, kita mau memenuhi panggilan Allah yang mulia. Maka Bapak Ibu, di dalam karir kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam toko kita, di dalam warung kita, di dalam perusahaan kita, Allah harus dimuliakan di situ. Katakan amin. Kalau orang mengerti prinsip ini, nggak ada tipu-tipu. Kalau orang mengerti prinsip ini, nggak ada saling sikut-sikutan. Kalau orang mengerti prinsip ini, nggak ada orang korupsi Bapak Ibu. Karena kita bekerja dalam rangka memenuhi panggilan Allah yang kedua untuk manusia. Dan panggilan itu adalah panggilan yang mulia, maka Allah harus dimuliakan di dalamnya. Jadi Adam dan Hawa di Taman Eden itu melalui dua panggilan ini, hidup berkomunitas dan bekerja, mereka itu harus memuliakan Allah dengan panduan firman Allah. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Tapi ini belum sampai, mereka itu belum berprogresif, belum bertumbuh sampai serupa dengan gambar diri Allah. Kan tadi saya bilang, manusia diciptakan segambar, kesegambaran itu
kualitasnya itu supaya serupa dengan diri Allah tuh harus berprogresif, bertumbuh, berkembang melalui sarana berkeluarga, berkomunitas, dan bekerja. Mereka belum sampai serupa dengan gambar diri Allah, udah keburu jatuh dalam dosa. Maka gagal semua rancangan Allah itu, rusak. Gara-gara dosa rusak. Itulah sebabnya kemuliaan Allah itu dicabut. Manusia diusir dari keluar dari Taman Eden. Maka Paulus tadi bilang kemuliaan Allah, manusia yang jatuh dalam dosa itu kemuliaan Allah hilang semua. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang. Allah yang Maha Agung berkenan menjadi manusia, menyelamatkan kita dan memperdamaikan kita kembali dengan Allah. Dan kemuliaan Allah yang hilang itu diberikan bagi orang yang meresponi karya keselamatan itu, diberi Roh Kudus, dituntun ke dalam segala kebenaran. Betapa berharganya hidup kekristenan kita, Bapak Ibu. Sesuatu yang gagal diperagakan oleh Adam dan Hawa karena dosa, sekarang kita dimungkinkan untuk memperagakan itu kembali melalui keluarga yang kita bangun, melalui komunitas yang kita ikuti, melalui karir, usaha, pekerjaan kita. Allah harus dimuliakan di dalamnya karena ini adalah panggilan yang mulia sejak semula dari Allah untuk manusia. Itulah sebabnya keselamatan tidak boleh dipandang secara sempit. Rata-rata orang bilang keselamatan itu kita kalau nanti mati diperkenankan masuk surga dan terhindar dari neraka. Itu adalah buah dari keselamatan. Keselamatan adalah sebuah peristiwa terbesar. Salah satu peristiwa terbesar di atas muka bumi ini yang merubah nasib penduduk di atas muka bumi ini. Merubah nasib manusia. Kalau nggak ada keselamatan, kita rame-rame masuk neraka. Tapi karena Tuhan Yesus memulihkan, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, sekarang kita dimungkinkan untuk melanjutkan apa yang gagal diperagakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kemuliaan Allah yang hilang itu dikenakan kembali. Jadi keselamatan adalah sebuah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia pada rancangannya semula yang gagal diperagakan oleh Adam dan Hawa. Seandainya tidak ada peristiwa Natal atau kedatangan Tuhan Yesus, maka kita rame-rame masuk neraka, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 29. Nyambungnya tuh di sini, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dari Adam dan Hawa, ini tidak bicara soal si A dipilih, si B enggak, si C dipilih, si D enggak, bukan itu Bapak Ibu. Ini bicara soal rancangan Tuhan dari semula. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Warna biru merah keluar lagi nih untuk mengingatkan Bapak Ibu dengan slide yang tadi. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu memungkinkan kita untuk bertumbuh sampai serupa dengan gambar diri Allah. Itulah sebabnya Allah berkenan menjadi manusia. Dia memperagakan kehidupan sempurna yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Maka kita harus mengacu kepada kehidupan seperti Yesus. Seperti Yesus, to be like Christ itu di sini. Pak, Yesus kayak apa ya? Adanya di Alkitab. Makanya belajar firman itu menjadi sebuah kemutlakan dalam kehidupan kita. Karena Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semuanya ada dicatat di dalam keempat Injil dan surat-surat pastoral itu. Melalui kedatangan Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, manusia menjadi layak. Manusia kembali dilayakkan di hadapan Tuhan. Disinilah letak nilai diri manusia, Bapak Ibu Saudara. Inilah kabar baik, inilah kabar sukacita, inilah kabar keselamatan. Kita dapat berpeluang kembali menemukan gambar diri kita yang hilang karena dosa. Pemulihan gambar diri itu di sini, Bapak Ibu Saudara.
Kalau pemulihan gambar diri hanya terbatas dari judi, nggak judi lagi. Dari kedukun sekarang ke gereja. Dari minder karena hidungnya pesek kemudian jadi nggak minder walaupun hidungnya tetap pesek gitu. Itu hanya pemulihan gambar diri, agama lain juga punya seperti itu Bapak Ibu. Lalu di mana keunggulan kita? Keunggulan kita tuh di sini. Gambar diri Allah yang rusak karena dosa. Sekarang Tuhan Yesus datang, dia mengerjakan di atas kayu salib, kita berpeluang kembali untuk menjadi serupa dengan gambar diri anak. Gambar diri Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus itu dipanggil yang sulung dari antara banyak saudara. Kita berharga karena kita diperdamaikan dengan Allah. Sekarang kita punya peluang melanjutkan apa yang gagal dikerjakan oleh Adam dan Hawa. Kita berpeluang menjadi serupa dengan gambar diri Allah. Lalu kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Jadi kita berharga bukan karena fasilitas-fasilitas hidup. Walaupun itu juga suatu pencapaian yang baik. Tapi sama sekali bukan karena itu. Saya berharga karena gambar diri Allah yang hilang. Sekarang saya dimungkinkan untuk melanjutkan apa yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Supaya gambar diri saya makin serupa dengan gambar diri Allah. Kemuliaan Allah yang hilang itu dikenakan kembali. Kita berharga karena itu. Tapi zaman sekarang banyak orang merasa berharga karena fasilitas hidup. Ada orang yang merasa gak pede kalau dia gak pakai tas yang harga ratusan juta. Kalau dia pakai tas ratusan juta, kalau orang lihat dia tuh, wah gimana gitu, rasanya bernilai gitu. Gimana kalau tas itu saya kalungkan ke monyet gitu, apakah monyetnya jadi berharga? Tentu dia tetap monyet kan gitu. Jadi nilai diri kita tidak terletak pada fasilitas hidup. Tapi nilai diri kita terletak pada kemuliaan Allah yang hilang itu dikenakan kembali kepada kita. Nah sekarang kita bicara bagaimana caranya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Langkah yang paling awal, langkah yang paling dasar adalah meresponi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Gambar karikaturnya itu gambar orang dibaptis. Anda mau menjadi manusia berharga di hadapan Allah tapi gak mau jadi orang percaya, gak bisa. Maaf saya harus bilang gak bisa. Kata nomor 2 sorry ye gitu. Nah itu kira-kira begitulah. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, harus terima Tuhan Yesus. Harus terima Tuhan Yesus. Memberi diri untuk hidup seperti Kristus. Kan mau serupa dengan gambaran Kristus. Kalau gak terima dia bagaimana? Tapi Pak banyak orang baik Pak. Banyak orang baik, banyak orang santun, banyak orang sopan, banyak orang jujur. Kalau mereka gak terima Tuhan bisa gak Pak jadi orang berharga di mata Tuhan? Gak bisa, sorry. Saya harus bilang gak bisa. Langkah yang paling awal itu Anda harus meresponi karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Langkah yang kedua, menjadi orang yang baik, benar secara moral umum dulu. Apa sih secara moral umum tuh? Jujur, baik, sopan, sabar, kerja keras, tidak pemalas, bertanggung jawab terhadap hidup, tidak hidup sembrono dan lain sebagainya yang dilakukan oleh orang secara umum. Banyak kan orang lebih baik dari kita? Ini harus benar dulu Bapak Ibu. Kalau ini gak benar bagaimana bisa serupa Kristus? Ngutang gak bayar, ditagih malah lebih galakan dia gitu. Bagaimana mau serupa dengan gambar diri Kristus kayak begitu? Ke kantor telat melulu, diomongin orang karena telat melulu. Bagaimana mau serupa gambar diri Kristus? Nggak bisa. Harus benar secara moral umum dulu. Satu kali ada orang yang secara moral umum udah sempurna, udah baik. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata, "Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup kekal?" Yesus bilang apa? "Lakukan hukum Taurat." Sudah kulakukan sejak masa mudaku. Yesus menyangga dia enggak? Enggak loh. Berarti ini orang baik, orang secara moral umum. Hukum Taurat semua dia sudah lakukan. Menghormati orang tua,
menguduskan hari Tuhan, dan lain sebagainya. Dia masih mencurigai hidupnya. Gua masuk surga nggak ya? Kira-kira begitu. Apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup kekal, itu hidup yang berkualitas. Hidup seperti Kristus hidup. Bapak Ibu, ini pertanyaan luar biasa loh. Benar nggak? Dia sudah melakukan segala sesuatu dengan benar. Dia masih mencurigai hidupnya masuk surga nggak nanti kalau mati. Ini orang moralnya baik loh. Selama saya jadi jemaat, saya belum pernah kepikiran nanya Pak Pendeta, Pak gimana ya Pak supaya saya bisa masuk surga? Enggak loh. Udah sangat yakin pasti masuk gitu. Selama saya jadi pendeta, saya belum pernah kedatangan jemaat nanya hal yang sama. Lalu jawab Tuhan Yesus apa? Kita buka nih ayatnya, Markus 10 ayat 21. Ada di slide, Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Bapak Ibu, orang ini lemes, dia gak sanggup. Dia meninggalkan Tuhan Yesus karena dia punya harta banyak. Dia terikat dengan harta dunia. Ini dengan mengatakan begini, saya bukan ngajarin kita nanti pulang ke rumah rame-rame jual semua harta, kasih orang miskin, terus gantian kita yang jadi orang miskin gitu, bukan loh Bapak Ibu. Tetapi pria ini punya ikatan yang begitu hebat terhadap harta dunia, yang mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Itu yang Tuhan suruh bereskan dulu. Apa ikatanmu hari ini? Mungkin ada yang tidak, kalau harta dunia mah enggak gitu. Sama orang susah donatur, kasih. Bantu. Mungkin ada orang yang tidak terikat dengan harta dunia, tapi dia nyimpan dendam kepahitan bertahun-tahun gak bisa mengampuni. Itu ikatan. Lepaskan. Mau ikut Tuhan, lepaskan. Mau beroleh hidup berkualitas, lepaskan. Toh kepada Sakeus, kepada Paulus, Tuhan Yesus gak minta suruh jual hartanya. Saya pernah merenungkan ayat ini sangat dalam waktu itu. Saya cuma berpikir gini, pikiran liar. Kalau seandainya orang ini benar-benar mau jual hartanya lalu dia mau bagi ke orang miskin, jangan-jangan Tuhan berkata stop. Seperti Tuhan berkata kepada Abraham waktu Abraham mau nyembelih anaknya. Aku hanya menguji. Jangan-jangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini tidak bicara soal kita rame-rame jadi gembel. Kita bagi kepada orang miskin lalu giliran kita yang miskin, enggak. Tapi ayat ini bicara soal jangan punya ikatan terhadap apapun dan siapapun kalau kita mau beroleh harta di surga, kalau kita mau beroleh kehidupan kekal. Coba nanti pulang ke rumah malam ya, kita punya kesempatan saat teduh nanti malam kita berdoa lalu kita tanya kepada Tuhan hal yang sama. Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup kekal? Saya tuh nanya sama Tuhan serius hal ini. Dan saya berkata, Tuhan jawablah hal yang sama. Hanya satu lagi kekuranganmu. Wah yes, kalau cuma satu. Satu, single, benar-benar satu kekurangan orang ini. Saya merenung, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup kekal. Jangan-jangan Tuhan bilang, masih ada 50, masih ada 100, masih ada 150 kekuranganmu. Jadi orang ini sebenarnya secara moral umum dia baik. Dia jauh melebihi sebagian besar orang Kristen. Tapi itu tidak cukup kalau hanya di moral umum Bapak Ibu Saudara. Nah langkah yang ketiga, langkah berikutnya adalah belajar kebenaran firman. Yohanes 8 ayat 31-32. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, kepada kita yang ada di ruangan ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetap dalam firman, tetap dalam firman. Apa itu tetap dalam firman? Baca, mengerti, melakukan. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden.
Coba lihat slide berikutnya. Tolong slide berikutnya. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang dengan apa yang dilakukan Adam dan Hawa tuh mirip. Dengar, mengerti, melakukan, dengar, mengerti, melakukan. Itulah tetap dalam firman. Dalam bahasa Yunani tetap itu meno. Tetap yang dinamis, bukan tetap yang statis. Meno artinya continue stay. Tinggal terus menerus. Baca, mengerti, melakukan. Baca, mengerti, melakukan. Baca, mengerti, melakukan. Itulah tetap dalam firman. Baru kita diakui murid oleh Tuhan Yesus. Baru firman itu bisa diberitakan oleh Tuhan kepada kita. Dan firman itu yang kemudian memerdekakan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman itu menjadi kebutuhan rohani utama kita. Firman menjadi kebutuhan rohani utama kita. Mau ke gereja, mau ngapain, mau belajar firman, harusnya begitu loh. Mau ke gereja, mau menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya sudah habis. Kita masuk ke slide terakhir atau mungkin ada 2 slide lagi, boleh tolong ditampilkan cepat saja. Sebelum terakhir mungkin ada satu lagi naik. Satu lagi. Tadi ini udah ya. Di kiri dan di kanan ada 2 gambar. Di sebelah kiri saya itu gambar orang bercermin kelihatan mukanya. Di sebelah kanan saya orang bercermin muka Tuhan Yesus yang kelihatan. Selama si aku masih kelihatan di cermin kehidupan kita, kita gak akan bisa serupa dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Secara moral umum kita belum berhasil, sulit kita menjadi serupa dengan gambar diri Tuhan Yesus, sulit. Anda kalau berutang sama orang, Anda tanggung jawablah bayar. Anda kalau udah komit janji sama orang, penuhilah. Itu kebenaran umum. Kalau kebenaran umum itu belum, gimana bisa serupa Kristus? Ke slide kesimpulan terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, bawa pulang 2 poin ini dan renungkan sebagai renungan akhir tahun kita sama-sama. Kedatangan Tuhan Yesus menjadikan kita layak. Dalam bahasa kerennya worthy, itu tema Natal kita. Membuat kita layak bertumbuh serupa dengan gambar diri Tuhan Yesus. Dengan syarat tetap dalam firman. Seperti yang dilakukan Adam dan Hawa sejak semula. Mendengar Allah berfirman, mengerti, melakukan. Mendengar Allah berfirman, mengerti, melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekristenan saya persempit GBI Puri Indah. Bukan hanya membuat kita menjadi orang baik secara moral umum. Kalau itu gereja lain banyak, sinode lain banyak. Rumah-rumah ibadah agama lain juga banyak. Tapi GBI Puri Indah atau kekristenan mau menjadikan Bapak Ibu Saudara dan saya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kita beroleh bagian di kekekalan abadi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, jadikan firman ini sungguh-sungguh menjadi milik setiap kami, Tuhan. Sehingga kami mengerti makna kehidupan kami di atas muka bumi ini. Kami memperbaiki hubungan kami dengan keluarga kami. Dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan mertua, dengan menantu. Kami menampilkan Tuhan Yesus di dalam komunitas yang kami hadiri, yang kami ikuti. Sebab kami tahu sekarang bahwa hidup berkomunitas, hidup berkeluarga adalah panggilan yang paling dasar, yang paling mulia Tuhan berikan kepada manusia. Sehingga nama Tuhan harus dipermuliakan dalam keluarga dan komunitas kami. Dan dalam pekerjaan dan karir kami. Tuhan, kami bersyukur untuk gereja ini. Kami bersyukur untuk GBI Puri Indah yang terus menyediakan fasilitas-fasilitas bagi kami untuk bertumbuh dalam kebenaran. Terus menggiring kami, membawa kami kepada satu keadaan semakin serupa dengan gambar diri putra-Mu. Tuhan, terus perlengkapi gereja ini. Tuhan, perlengkapi setiap pengurus
yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan, bukakan pengertian-pengertian-Mu kepada setiap pembicara yang Tuhan utus ke tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semakin hari terus digiring pada sebuah kebenaran. Dan pada akhirnya kami semakin serupa dengan gambar diri-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Ibadah Women in Christ mulai 14 Desember 2023 diliburkan dan ibadah akan diadakan kembali pada tanggal 11 Januari 2024. Shalom saudara-saudara, berikut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh GBI Puri Indah pada tahun 2023. Kegiatan sosial KUL GBI Puri Indah selama tahun 2023 diikuti oleh 90 volunteer dari KUL Puri Indah dan 924 orang yang terberkati dan ada 6 gereja yang terjangkau. Di antaranya adalah pembagian nasi bungkus di 3 titik area Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Selanjutnya, bantuan sosial dan pengobatan gratis di daerah Ciresek. Selanjutnya, ada bantuan sosial untuk para guru-guru di Sekolah Kasih Bagi Bangsa. Dan charity ke nursing home atau panti jompo di daerah Bogor. Dan terakhir, Christmas Carol di RS Primaya PGI Cikini. Kegiatan misi GBI Puri Indah pada tahun 2023 diikuti oleh 60 volunteer dan 688 peserta yang terberkati. Di antaranya, mission trip ke Kalimantan Selatan, yaitu Kota Tanjung dan Desa Kinarum, Upau Tabalong, pada tanggal 7-14 Agustus. Bekerja sama dengan Gembala GBI House of Joy, yaitu Pastor Taufan, yang adalah founder dari Yayasan Rumah Gembira. Selanjutnya, GBI Puri Indah juga mengadakan Healing Movement Camp di Ciresek pada tanggal 29 September yang lalu. Di sana, ada banyak jiwa-jiwa anak muda yang dipulihkan. Dan terakhir, pada tanggal 7 Oktober, tim misi pergi mengadakan mission trip ke Labuan, Kalimantan Selatan. Dan kali ini, untuk tujuan mensupport hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pedalaman untuk tetap semangat dalam melayani. Sekian kegiatan yang dilakukan oleh GBI Puri Indah pada tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Intergen Prayer akan diliburkan pada tanggal 26 Desember 2023 sampai 2 Januari 2024 dan ibadah akan diadakan kembali pada tanggal 9 Januari 2024. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan, Sang Sumber Berkat itu sendiri. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini, sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap umat Tuhan telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.